Proses bekerja yang dilakukan oleh para pegawai tentunya bukan hanya berkaitan dengan tugas-tugas saja. Namun, proses komunikasi dan juga interaksi dengan atasan menjadi salah satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Para pegawai bisa saja berada dalam situasi di mana harus melakukan negosiasi dengan atasan tersebut. Oleh sebab itu, ada beberapa cara efektif berikut ini yang mungkin bisa dilakukan pada saat akan bernegosiasi dengan atasan. Let's begin. Yang pertama, kenali karakter atasan kamu. Sebelum bernegosiasi dengan atasan, tentu akan lebih baik apabila kamu mengenal karakter dari atasan terlebih dahulu. Hal ini karena memang setiap atasan memiliki karakter yang cenderung berbeda. Sehingga bisa saja negosiasi yang kamu lakukan berhasil atau justru sebaliknya. Jika memang kamu memiliki atasan dengan karakter yang keras, maka penyampaian negosiasinya juga akan berbeda. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika kamu mendapat karakter atasan terlebih dahulu sebelum nantinya bernegosiasi. Yang kedua, pilihlah momen yang tepat. Hal selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah dengan melihat momen atau situasinya terlebih dahulu tentunya, sebelum memutuskan untuk bernegosiasi. Tentu saja, tidak semua momen cocok untuk bernegosiasi dengan atasan, sehingga jangan sampai justru bertindak gegabah. Jika memang ingin melakukan negosiasi dengan atasan, maka pastikan tepat dan suasana hati dari atasan pun baik. Tentunya, dengan begitu maka proses negosiasi tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Yang ketiga, gunakan gaya bahasa yang sopan. Melakukan negosiasi dengan atasan memang sebaiknya dilakukan melalui cara-cara yang tepat. Termasuk salah satunya adalah dengan menggunakan gaya bahasa yang sopan. Hal ini karena memang ada batasan tersendiri antara atasan dan pegawai. Sehingga kamu tidak boleh bersikap semaunya ketika bernegosiasi. Jika kamu mau menggunakan gaya bahasa yang sopan, maka nantinya atasan dapat memahami maksud dan tujuan kamu. Tentu dengan begitu, maka negosiasi yang kamu lakukan dapat dipertimbangkan oleh atasan. Yang keempat, menawarkan solusi secara meyakinkan. Sebetulnya proses negosiasi ini bisa terjadi apabila ada hal-hal yang mungkin tidak kamu setujui dari keputusan atasan. Tidak ada salahnya apabila memang kamu tertarik untuk menawarkan solusi terhadap atasan, sehingga nantinya diharapkan dapat mengubah keputusan dari atasan kamu. Nah, hal terpenting yang perlu kamu lakukan adalah dengan memberikan solusi yang dianggap logis dan dapat diterima. Jangan sampai justru bernegosiasi dengan alasan-alasan yang terkesan tidak masuk akal dan bisa merugikan pihak-pihak tertentu. Yang kelima, kontrol emosi dengan baik. Biasanya tidak semua pegawai mampu melakukan negosiasi dengan atasan, apalagi jika berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Tidak sedikit dari pegawai yang melakukan negosiasi dengan atasan, namun dengan melibatkan emosi yang menggebu-gebu. Perlu diingat bahwa mengontrol emosi menjadi hal yang sangat penting agar nantinya tidak sampai menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, pastikan bahwa kamu dapat mengontrol emosi dengan baik sebelum nantinya bernegosiasi dengan atasan. Melakukan negosiasi dengan atasan ternyata membutuhkan cara-cara tersendiri. Hal ini sangat penting agar kamu tidak sampai terkena masalah dengan atasan dan solusi yang kamu tawarkan dapat dipertimbangkan kembali. Jangan sampai bernegosiasi dengan cara yang salah. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya.